Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Nusa Mandiri, Kampus Kramat, Program Studi Sistem Informasi semester 7. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah IRP dengan judul Penerapan Sistem Informasi Penjualan Smartphone iPhone dan Inventory dengan sistem berbasis IRP menggunakan Odoo. Sebelum mempresentasikan tugas ini, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Rini Maria, Retno Umi Umaya, Siva Mahardini, dan Diki Nurkalana. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Retno. Retno, dipersilakan untuk mempresentasikan. Latar belakang. Pada saat ini persaingan antar pelaku usaha semakin tinggi dan menuntut para pelaku bisnis untuk terus mengasah kreativitasnya dalam menciptakan inovasi baru, menghasilkan produk yang berkualitas, serta strategi penjualan yang baik. Hal ini perlu dilakukan untuk menarik minat para konsumen dan untuk menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Toko Imarphone merupakan salah satu handphone yang ramai dikunjungi oleh pelanggan. Setiap harinya selalu ada pelanggan yang berkunjung ke toko tersebut. Tetapi sistem yang digunakan dalam proses bisnisnya masih dilakukan secara manual. Melihat dari masalah yang ada pada toko Imarphone, maka diperlukanlah suatu sistem informasi yang dapat membantu usaha ini dalam menjalankan bisnisnya agar menjadi lebih baik lagi. Salah satunya dengan menggunakan software Odoo. Selanjutnya, identifikasi permasalahan. Yang pertama, proses penjualan masih dilakukan secara konvensional. Tidak ada pencatatan penjualan oleh pihak toko dan tidak ada bukti pembelian bagi pelanggan. Kedua, transaksi penjualan yang relatif memerlukan waktu yang lama dan terjadinya kesalahan harga juga spesifikasi harga. Ketiga, tidak adanya perhitungan laba rugi dari usaha tersebut. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Pertama, sebagai salah satu persyaratan bagi penulis untuk memenuhi tugas mata kuliah Enterprise Resource Planning. Kedua, menghasilkan sistem informasi untuk membantu proses penjualan dan pengolahan inventory dengan menggunakan ERP. Ketiga, penerapan software Odoo sebagai aplikasi yang dapat digunakan untuk penjualan inventory. Keempat, meningkatkan kinerja dan nilai pasar dengan jangkauan yang lebih luas. Dan yang terakhir, menghasilkan data yang akurat dengan proses yang relatif lebih cepat. Siklus sales dan distribusi. Yang pertama, sales. Modul sales digunakan untuk mengelola dan mengklasifikasi pesanan penjualan pada sistem struktural dan hierarki, memungkinkan untuk membuat pesanan baru dan melihat pesanan yang sudah ada. Konfirmasi pesanan dapat memicu pengiriman barang, faktur, dan waktu yang ditentukan oleh pengaturan dalam setiap pesanan. Kedua, purchase. Modul purchase digunakan perusahaan untuk mencari vendor dari harga penawarannya dan mengkonversikannya menjadi pesanan pembelian. Ketiga, manufacturing. Dalam modul ini terdapat double entry stock untuk mempermudah trackability, melakukan kontrol terhadap biaya dan margin proyek, produk dan partner, serta mudah untuk menjalankannya. Diintegrasikan dengan accounting untuk transaksi secara otomatis. Keempat, inventory. Modul ini menyediakan fungsionalitas untuk mengatur multi-warehouse. Untuk tiap lokasi warehouse, lokasi input, lokasi output, dan lokasi stok dapat didefinisikan. Dan yang terakhir, accounting dan finance. Modul ini terintegrasi dengan financial accounting, analytical accounting, third party management, tax management, dan budget dan aset. Selanjutnya ada use case diagram. Di sini ada beberapa aktor yang dimana ada admin, customer, dan pemilik. Yang pertama, aktor admin. Admin bisa mengakses login, mengakses update informasi, mengakses kelola data handphone, mengakses kelola data transaksi, dan laporan penjualan. Dan untuk customer
bisa mengakses login customer, pilih handphone, dan transaksi. Yang terakhir, aktor pemilik, yaitu bisa mengakses login pemilik, terima data handphone, dan terima laporan penjualan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai flowchart, di mana yang dimaksud flowchart tersebut adalah alur proses bisnisnya. Yang pertama, ada proses pengecekan stok barang, yaitu mengecek sebuah barang. Di sini adalah pegawainya. Yang kedua, ada transaksi penjualan, berarti frontliner-nya. Dan yang ketiga, ada pembuatan laporan, yaitu bagian administrasinya. Lalu yang keempat, ada manajer. Nah, di sini flowchart di sini adalah sebuah alur analisis sistem dari flowchart ERP, di mana proses bisnis tersebut berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proses pengecekan stok barang yang dilakukan oleh pegawai. Lalu ada pemasok yang memasukkan barangnya. Lalu ada data stok barangnya masuk ke barang, berarti di sini sudah pendataan juga apakah barang tersebut sudah available atau in stock datanya. Data suppliernya disebut pemasok. Barang dan pemasok di sini adalah sebuah alur yang dimana stok barang itu berjalan. Adanya barang di toko tersebut di bagian proses pengecekan stok barang. Yang kedua, yaitu proses transaksi penjualan. Transaksi penjualan tersebut adalah alur bisnis yang terjadi antara pembeli dan penjual. Di sini ada sebuah pembeli di sebelah kiri dan di sebelah kanan ada transaksi penjualan yang dilakukan oleh pembeli, lalu melakukan transaksi dan melakukan pembuatan laporan. Dan di sini pembeli akan melakukan proses transaksi data barang dan harga yang ditransaksikan oleh sebuah pegawai yang terjadi transaksi. Yang ketiga, lalu kemudian ke proses pembuatan laporan yang dilakukan oleh pegawai, atau biasa disebut dengan bagian administrasinya. Jadi, pegawai melakukan administrasi tentang data barangnya sudah keluar masuk atau belum, atau stoknya sudah keluar atau belum. Nah, di sini di proses pembuatan laporan terjadilah sebuah inventory data barang. Apakah barang tersebut sudah berkurang stoknya atau belum? Nah, di sini pembuatan laporan seperti angkut pentingnya dan lain sebagainya. Dan laporan keuangan yang dilakukan oleh pimpinan perusahaannya. Setelah itu, pimpinan perusahaan melaporkan semua laporan keuangan ke manajernya. Lalu saya akan menjelaskan mengenai implementasi dan pembahasan. Lalu sekarang kami akan mengimplementasikan tentang penerapan sistem tersebut menggunakan Odoo. Langkah-langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah masuk ke sistem Odoo pada web odoo.com. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu create database, karena sebelumnya kita telah membuat database yang bernama iMarpon, maka langsung saja kita klik connect. Maka akan muncul tampilan dari mode tersebut seperti diskusi, kalender, pengetahuan, penjualan, dashboard, POS, akuntansi, proyek, perencanaan, situs web, semua survei, pembelian, stok persediaan, sign, karyawan, aplikasi, dan pengaturan. Lalu di sini kami selaku toko iMarpon yang menjual handphone iPhone. Pertama kita masuk ke modul penjualan. Lalu akan muncul tampilan pada modul penjualan. Yang selanjutnya kita pilih menu produk untuk menampilkan produk apa saja yang sudah ada pada toko tersebut. Jika kita ingin menambahkan produk baru pada penjualan, maka kita klik menu produk. Contohnya kita akan menambahkan produk iPhone 14. Di bagian nama produk kita klik buat terlebih dahulu. Di bagian nama produk kita isi iPhone 14 plus 8 GB.
Pada bagian kebijakan penagihan, kita pilih storable product atau produk yang bisa disimpan, karena ini bukan produk konsumsi yang satu hari habis, bukan juga produk yang menawarkan sebuah jasa. Lalu untuk harga jualnya kita ubah menjadi 16.690.000. Untuk pajak pelanggannya tidak perlu. Untuk modalnya 16 juta. Barcode-nya kita buat random saja. Lalu masukkan foto produk tersebut di bagian sini. Lalu kita klik buat. Oke, lalu kita kembali ke menu produk untuk memastikan apakah produk tersebut sudah tersedia di menu penjualan atau belum. Lalu ini adalah iPhone 14 Plus yang baru saja kita create produknya. Lalu ini semua disebut dengan persediaan awal, karena di tangan ini adalah 0 unit. Lalu selanjutnya kita masuk ke modul pembelian untuk membeli produk tersebut, yaitu caranya dengan mengklik modul pembelian, klik menu order, lalu klik order pembelian, lalu kita klik buat. Nah, kita masukkan nama pemasok di sini, yaitu contohnya Dana Citra Mandiri. Untuk referensi pemasoknya tidak perlu. Untuk order deadline-nya kita pilih tanggal 29. Untuk expect arrival-nya kita ubah jadi tanggal 29 juga. Lalu masukkan produknya di add produk. Lalu kita masukkan nama produknya, contohnya kita ambil iPhone 14 Plus. Untuk kuantitasnya kita pilih 10. Untuk pajaknya kita tidak perlu karena ini sudah include pajak. Lalu cetak PPW. Setelah selesai, lalu kita klik resend by email. Lalu kita kirim email ke pemasoknya. Setelah selesai, kita klik simpan dan tutup. Lalu kita klik kirim dan akan muncul tampilan permintaan pembelian pada toko iSmartphone dengan rincian pembelian iPhone 14 Plus 128 GB. Kuantitinya adalah 10. Jika data pembelian sudah sesuai, kita close, lalu kita pilih menu order konfirmasi order. Lalu kita pilih menu terima produk. Jika produk tersebut sudah diterima oleh requester, kita juga bisa mencetak invoice-nya untuk laporan bahwa produk tersebut sudah arrive atau sudah tiba dan diterima. Nah, ini adalah contoh invoice yang sudah kita buat. Lalu kita kembali ke menu udu. Lalu kita masuk ke modul pembelian, order pembelian. Di sini status tagihannya terdapat keterangan belum, dikarenakan requester belum melakukan pembayaran. Lalu kita klik terima produk karena produk tersebut sudah diterima oleh requester. Kita klik validasi di sini. Lalu kita klik terapkan. Yang dimaksud validasi di sini yaitu berarti produk tersebut sudah keluar ya. Di sini juga kita bisa print label. Lalu klik konfirmasi. Maka di sini akan muncul barcode label untuk ditempel di bagian dusnya. Lalu kita close. Lalu kita klik untuk bagian cetak, ini juga bisa dicetak.
Kita kembali ke menu order pembelian. Lalu kita klik untuk Dana Citra Mandiri yang berstatus siap difakturkan. Lalu kita buat tagihan. Lalu akan muncul tampilan tagihannya. Masukkan tanggal tagihannya. Kita akan masukkan tanggal tagihannya. Contohnya kita akan membuat tanggal 29. Lalu kita klik konfirmasi. Lalu kita masuk ke menu buat pembayaran. Lalu create payment. Kita masukkan dulu banknya. Ini sudah bank manual, sudah sesuai. Kita langsung create payment dan sudah selesai. Kita masuk lagi ke menu produk untuk memastikan jika produk tersebut sudah ada di tangan. Oke. Kemudian kita masuk ke modul penjualan untuk membuat penawarannya. Caranya yaitu kita isi data pelanggannya dulu. Kita klik buat, isi data pelanggan. Misalnya kita buat Retno, untuk alamat tujuannya Karawang. Lalu kita ke menu order, lalu klik pelanggan. Lalu di sini kita akan menampilkan menu pelanggan, yaitu di sini ada Retno Umaya yang sudah kita create sebelumnya. Lalu di sini adalah nama pelanggan yaitu Retno Umi Umaya. Kita masukkan kontaknya. Karawang. Lalu akan muncul tampilan data pelanggan. Masukkan status. Sini adalah kotanya Karawang. Statusnya contohnya Amazon. Ini kode posnya. Untuk ID pajaknya 0. Lalu kita masuk ke klik penjualan. Dan ini adalah rincian data pelanggan. Lalu kita masuk ke menu order, klik order. Klik menu buat. Nah, di sini kita isi nama pelanggannya dulu. Expiration-nya kita buat tanggal hari ini. Untuk syarat pembayarannya kontan. Lalu kita pilih add produk dulu. Setelah selesai kita klik konfirmasi. Untuk menyatakan bahwa produk tersebut akan dibeli. Di sini ada keterangan satu pengiriman. Kita cek dan ini adalah rinciannya. Lalu kita close. Lalu kemudian kita masuk ke modul inventory atau persediaan barang. Lalu kita cek inventory produknya ada berapa. Di sini ada keterangan pengiriman satu proses. Untuk order pengirimannya ada 3. Ini adalah order pengirimannya tersedia 3. Lalu kita klik produk. Lalu seperti inilah yang dinamakan sistem ERP dengan menggunakan Odoo. Jadi kita bisa melakukan proses transaksi tentang pembelian dan penjualan saja. Sekian implementasi sistem Odoo dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan mengenai sistem tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, every one of you.